Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal kenyamanan dan keamanan, yaitu kebiasaan mengurangi, menggembosi ban demi untuk kenyamanan. Jadi sekarang ini sudah biasa ya, kalau ingin nyaman ban itu dikurangi anginnya. Yang melakukan ini nggak cuma di mobil saja, tapi juga yang di motor juga melakukan itu. Jadi kalau merasa motornya keras, solusi mereka adalah mengurangi tekanan angin atau menggembosi ban. Nah, ini sebenarnya merupakan solusi yang salah untuk mencapai kenyamanan. Juga selain salah, secara keselamatan juga kurang. Dari sisi kenyamanan juga ban itu nggak bisa menggantikan fungsinya suspensi. Kalau suspensinya sudah jelek, mau banyak dihabiskan anginnya sekalipun ya tetap nggak enak. Kalau suspensinya sudah rusak, atau dari pabriknya memang desain pabriknya sudah nggak karu-karuan, sudah walau ngomongnya ahli tapi nyatanya jeblok, ya tetap nggak nyaman. Kenyamanan itu merupakan kombinasi antara suspensi dan ban. Beratnya motor sama berat rider juga pengaruh. Kita lihat contohnya di otomotif ya. Di otomotif itu ada istilahnya sidewall, ketebalan ban, ketinggian dinding ban. Ban dengan dinding yang tinggi itu lebih nyaman daripada ban dengan dinding yang tipis. Jadi ban ceper itu lebih nggak nyaman daripada ban ekonomis atau ban angkutan. Ini karena sidewall-nya ban itu lebih tinggi. Sidewall bisa jadi bantalan kalau misalnya tekanan anginnya sama. Tapi ada kelemahannya juga. Ban dengan sidewall tipis, kecil, itu lebih stabil di tikungan, dibuat zigzag lebih stabil. Sementara itu yang sidewallnya tinggi itu jadi lebih nggak stabil, dibuat zigzag terasa ada ketidakstabilan, jadi seperti goyang-goyang gitu. Nah, pakai tekanan angin ban rendah itu seperti itu efeknya. Jadi ban terlalu mudah berubah bentuk. Ketika di tikungan kena jalan yang nggak mulus, ada naik turunnya, ada nggak ratanya, ada gelombang naik turunnya, itu motor atau mobil pun jadi nggak stabil kalau tekanannya ban kurang. Selain itu juga harus diperhatikan bahwa ban meletus, ban rusak itu seringnya karena tekanan angin ban kurang. Mengapa?
karena karetnya ban itu dipaksa untuk berubah bentuk terus. Jadi kan kalau ban agak gembos itu yang bagian paling bawah jadi lebih ngembung, lebih ketekan. Bentuk ban kan berubah. Karena bentuk berubah ini kalau dilakukan terus menerus setiap setiap beberapa meter kena lagi kan, meter berubah lagi gitu ya, ban jadi karetnya jadi panas, suhunya meningkat, suhu ban meningkat, karet melekuk-melekuk terus itu juga membuat karetnya ini jadi nggak awet. Kalau zamannya sepeda motor masih ban dalam itu bagian dalam karetnya itu sampai keriput, sampai retak-retak. Retak-retak ini bisa bikin bagian ban dalam jadi cacat, kena goresan, kena cepit-cepit sama retakan ini. Karena karena ban ini rusak ya, lama-lama sidewallnya juga rusak. Kalau di mobil malah sering kejadian ada mobil banyak pecah waktu lewat jalan tol. Ya ini penyebabnya. Mungkin kalau pas jalan dalam kota gitu pakai tekanan angin kurang aman, tapi begitu dipakai kencang, ban ini jadi dipaksa untuk berubah bentuk terus. Karena berubah bentuk terus jadinya tekanan dinding ban ini nggak kuat. Karena nggak kuat akhirnya ya bisa pecah, meletus. Ini terutama terjadi pada mobil, soalnya kalau di motor itu kecepatannya kan nggak sampai tinggi ya. Kalau mobil kan bisa sampai 120, 130, nah gitu. Karena kecepatan tinggi ini kan juga makin panas. Oleh karena itu dari Bridgestone misalnya menyarankan, atau dari pabrik ban lain juga itu menyarankan untuk meningkatkan tekanan ban. Disarankan meningkatkan 4 PSI kalau membawa beban lebih berat atau kendaraan akan dipakai di kecepatan tinggi. Jadi tujuannya adalah agar ban tidak banyak berubah bentuk. Karena tidak banyak berubah bentuk, ban jadi lebih awet, resiko pecah lebih sedikit. Jadi mungkin kalau orang kepikir, oh kalau tekanan ban ditingkatkan takut meletus, enggak. Justru pabrikan itu menyarankan, pabrik ban ya, menyarankan untuk menggunakan tekanan ban 4 PSI lebih besar daripada rekomendasi. Jadi misalnya rekomendasinya 36, ya jadi 40. Dan ini juga yang penulis terapkan di mobil terutama ya. Kalau di motor penulis jarang ngisi nitrogen, jadi nggak tahu tekanan ban sekarang berapa. Jadi dari sisi keamanan, tekanan ban itu nggak boleh kurang dari rekomendasi, apalagi kalau sampai bannya itu berubah bentuk ketika dipakai jalan. Karena ini resikonya besar. Satu, kendaraan jadi nggak stabil. Kalau untuk motor bisa pleot-pleot, kalau pakai mobil wah ngeri. Penulis pernah pakai mobil tekanan angin banyak kurang, jalan 80, jalan 100 itu wah labil banget. Kalau orang nggak ngerti mungkin, oh ini berarti kurang kasih stabilizer, kurang pakai bracket, kurang pakai brace. Ternyata enggak. Ternyata cukup dengan bannya ditingkatkan. Penulis langsung pakai triknya dari Bridgestone itu, tekanan angin tambahkan
plus 4. Enak ih. Mobil penuliskan LCGC Daihatsu Ally tipe M. Bannya juga ban ekonomi, tebel, tinggi. Dan ban ekonomi itu motor ban yang katanya nggak stabil, enak tuh. Jalan 120, jalan 140, penumpang nggak ngerasa. Rp10.000, 10 premium. Jadi apa, mobil aja hanya dengan mengandalkan tekanan angin saja bisa terasa antara nggak stabil dengan stabil, terutama yang sidewallnya tinggi ya. Anginnya kurang itu, waduh, ngeri ya. Jalan 80 nggak stabil sama sekali, padahal punya menuliskan Ayla tipe M ya, nggak ada stabilisernya. Terus apa, banyak orang rekomendasi kalau lebih nyaman itu pakai tekanan angin 30. Penulis cek kira-kira tekanan anginnya 30, tapi dipakai jalan 80, jalan 100, ngeri. Jalan kan penulis lewat jalan, bukan jalan tol ya. Goyangan jalan itu kiri kanan, yang kiri lebih tinggi atau yang kiri lebih rendah. Belum apa, kiri sama kanan nggak sama ketinggiannya, yang kiri bergelombang, yang kanan rata kadang. Terus ngeri nyetir dalam situasi seperti itu. Nah itu padahal kondisi jalan seperti itu, bergelombang seperti itu, lagi belokan panjang. Waduh, ngeri pol. Tapi begitu penulis pakai triknya yang disarankan Bridgestone atau pabrik ban lain, wah enak loh. Di situasi yang sama, jalan 140, yang belakang nggak ngerti, yang penumpang, yang sebelah juga nggak berasa kalau motornya jalan segitu, mobilnya enak. Apalagi karena nggak ada stabilisernya, nyaman. Kalau ada stabiliser itu kan biasanya jalan sebelah kiri bergelombang, sebelah kanan rata, itu wah mental-mental kan, karena suspensi kiri dan kanan itu jadi satu. Sementara kalau nggak pakai stabilizer kan independen, suspensi kiri dan kanan nggak bergerak sama-sama, independen. Yang kiri naik, yang kanan turun bisa. Kalau pakai stabilizer kan nggak bisa, kiri naik, yang kanan harus naik walau dalam keadaan jalannya itu rata. Jadi pas ada gundukan jalan, yang sebelah kiri toh, nah yang sebelah kanan ikut naik. Jadinya apa ya, handlingnya jadi kacau banget. Contoh paling ekstrim itu kendaraan tinggi-tinggi kayak apa ya, termasuk Panther ini, termasuk Avanza, termasuk Kijang Innova, apalagi kayak APV,
Jadi ya kendaraan jadi waduh kacau banget. Mobil penulis jalannya lempeng gitu, apa stabil, yang depan langsung uduk bahkan sampai pernah lihat hampir guling, posisi mobil miring sampai 45 derajat. Mobil depan apa waktu itu apa ya, Avanza mungkin ya. Jadi mobil itu miring sampai 45 derajat jalan di dua roda karena nabrak apa model tikungan jalan itu. Karena apa, yang kiri kena gelombang jalan, kena jalan naik, yang kanan itu lurus kan, aslinya rata kan, tapi karena ikut turun jadi yang kiri naik, yang kanan turun, jadinya miring mobilnya. Wah ngeri itu lihat. Malah juga lihat apa kendaraan kecil kayak Arimun itu sama itu efeknya stabilizer. Jadinya saya memang membahas stabilizer ya. Sebalik ban lagi dalam kondisi itu dan tekanan anginnya rendah mungkin bisa lebih bagus, tapi kalau sudah pas belok-belok, nah itu baru ngerinya di situ. Jadi ngurangi tekanan angin itu bukan solusi yang bagus, dan seringkali ya kenyamanan itu dirusak oleh suspensi, terutama pada motor ya. Kalau di mobil itu biasanya sudah empuk semua, tapi kadang hambatan suspensi yang belakang itu kurang, jadi belakangnya jadi ngayun mentul lama, ngayun lama, bikin pusing, bikin nggak stabil dan seterusnya. Tapi itu bisa diakali, istilahnya di upgrade, walau nggak upgrade beneran, cuma ganti minyak, ganti oli hidrolisnya dengan yang lebih kental, itu solusinya. Nah, suspensi ini yang sering jadi masalah di motor matic, terutama Honda, Yamaha termasuk sih, tapi beda arahan. Kalau matic Honda seringnya untuk yang kelas 115 cc itu terlalu empuk. Jadi sebenarnya nggak masalah sih terlalu empuk, nggak masalah. Cuma ada dua yang bikin masalah, penulis sudah pernah jelaskan sebelumnya. Satu, hambatan suspensinya itu kecil, terus nggak awet, umurnya sangat pendek. Jadi suspensi sekarang itu udah beda dengan dulu. Sama-sama soanya, sama-sama KYB nya. Kalau suspensi dulu awet bisa sampai 10 tahun awet. Kalau motor sekarang enggak, setahun paling sudah rusak. 5.000 km sudah rusak. Rusaknya itu adalah ketika oli di dalamnya itu bocor, karena mungkin pinter ya desainnya ya, dibuat ditutupi plastik jadi nggak kelihatan bocornya. Hebat kan. Kalau dulu bocor itu kelihatan, soalnya olinya mengalir, olinya kena debu jadi warna hitam-hitam, kelihatan jelas. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu olinya ini tertutup oleh plastik, dan tumpahannya itu ngumpul jadi satu di bagian bawah, jadi nggak begitu kelihatan. Dan terus karena sekarang ini kebiasaan motor dicucikan orang yang pemiliknya sendiri, jadi nggak tahu bahwa suspensinya sudah soak.
Selain itu kadang juga karena suspensi, misalnya suspensinya terlihat mata jelas gitu ya, yang bagian besi tengahnya itu juga karena sering mentok jadi bersih terus besinya ini, jadi nggak kelihatan. Itu yang pertama. Kalau apa suspensi kalau bagian hambatan per ini sudah hilang ketika suspensi rusak, dan digembosin seperti apapun motor tetap nggak enak, tetap nggak nyaman, malah makin ngeri di bawahnya. Sudah bleot-bleot kiri kanan, juga suspensinya mentul-mentul. Ini bikin ban jadi nggak ngegrip, ban jadi sulit cari grip, karena yaitu suspensinya gerak terus, bannya juga nggak stabil, kerangkanya kurang kokoh. Kalau ini terjadi di ban depan ya orang kalau jalan di kecepatan agak tinggi gitu belok ya bisa jatuh. Kalau di rem apalagi bahkan lebih muncul lagi sifatnya. Kalau di ban belakang ya itu kalau pas belok seperti buang keluar bagian belakang, yang ngeri lah, sama sekali nggak aman ya, mengendari dalam kondisi itu. Terus kelemahan suspensi Matic yang lain itu adalah single action. Penulis nggak tahu kenapa kok pabrikan pilih suspensi single action. Single action itu dari sisi pembuatan itu rasanya sama, nggak ada bedanya dengan double action itu. Dipikir dengan single action itu suspensi nyaman, padahal itu cuma nyaman kalau nemu gundukan jalannya sesekali. Jadi misalnya 2 km sekali itu masih enak. Di Indonesia nggak gitu, gundukan itu ada terus, bahkan jejer-jejer. Dalam kondisi seperti itu suspensi single action itu malah sangat mengurangi kenyamanan. Motor jadinya makin pendek suspensinya ketika lewat jalan nggak rata ya. Kelihatan kok, yang namanya suspensi itu efeknya kan ke seluruh bodinya mobil atau motor. Dari luar kelihatan. Jadi misalnya ada jalan nggak rata gitu, kita coba ikutin kendaraan lain yang lewat jalan itu, bisa kelihatan mana antara yang suspensinya bagus dengan yang suspensinya jelek. Apa ban digembosi ngaruh dalam kondisi seperti itu? Enggak. Mungkin ada terasa lebih empuk, tapi enggak membantu banyak. Karena yang kalau misalnya suspensinya sudah nggak karuan, ya tetap nggak karuan. Ini lihat nih contohnya nih, ini suspensi standar tapi kok kotak-kotak bergoncang-goncang, motornya juga lebih baru. Ini apalagi ini vario agak lama, ya ini udah rusak juga contohnya. Tuh depan yang lagi keboncengan sama aja kok. Dan digembosi pun nggak banyak membantu. Solusi yang lebih benar itu bukan menggombosi ban, tapi menyesuaikan suspensi atau ganti ban yang dinding bannya lebih tinggi. Cari ban bukan yang lebar, tapi yang tinggi. Itu lebih nyaman kalau benar-benar cari kenyamanan loh ya. Nah yang parah itu seringkali per
yang dipasangkan pada kendaraan itu berlebihan, terutama pada motor ya, motor matic. Yang punya Honda Matic 110 cc terlalu empuk, yang 150 cc Honda 150 cc dan motor Yamaha seringkali terlalu keras. Jadi berlebihan, kerasnya berlebihan, empuknya berlebihan. Yang pas itu apa? Yang pas itu sebenarnya ada standarnya. Standarnya itu 60 sampai 90 gerakan per menit, goyangan per menit, ayunan per menit itu empuk. 90 sampai 120 itu sudah termasuk sporty. 120 ayunan per menit ke atas itu dianggap setelan, bukan nyaman lagi, termasuk setelan keras. Ini kalau diterjemahkan, suspensi empuk itu ayunannya 1 detik 1 ayunan. Jadi sekali mengayun dapat turun, naik, turun lagi, itu 1 detik. Itu artinya apa? Kalau dinaiki, misal kita skoknya sudah soak, hambatan suspensinya sudah nggak ada, kalau misal lagi boncengan terus motornya habis lewat polisi tidur ngayun-ngayun, atau mobil habis lewat polisi tidur ngayun-ngayun, itu bisa dihitung. Yang empuk 1 detik 1 ayunan. Gampang kan hitungnya? Berarti turun setengah detik, naik setengah detik. Nah, apa? Kebanyakan kayak misalnya Honda Vario gitu, lewat jalan nggak rata, kacau gitu. Ini maksudnya kalau sekali loh ya, sekali, bukan berkali-kali. Kalau berkali-kali kan punyanya Matic Honda itu suspensinya makin pendek. Karena makin pendek, jadinya lewat jalan nggak rata itu seperti besi, seperti batangan besi suspensinya. Habis, nggak ada, nol, nggak ngefek, rusak. Nah, jadi kalau lewat jalan nggak rata, suspensinya Matic Honda itu hancur kan. Nah, kita pakai contoh kalau motornya habis lewat polisi tidur, kencang, terbang. Yang Honda Beat ngayunya wung itu kelihatan. Sementara yang Honda Vario duduk nggak kelihatan, banter soalnya. Langsung butut gitu, cepet sekali gerakan pernya, walau motornya dinaiki orang. Nah, emang ngukurnya itu pakai orang ya. Kalau nggak dinaiki itu bukan cara ngukur yang benar. Ngukur yang benar harus saat dinaiki. Nah, cepat itu, kalau terlalu cepat begitu, itu tanda pernya terlalu keras. Dan suspensinya Honda Vario NMAX yang belakang itu menurut penulis terlalu keras. Mungkin ada yang bilang kayak NMAX itu lebih empuk daripada PCX, tapi entah ya, seleranya beda, mungkin ya, biasanya beda. Penulis biasa pakai Suzuki Spin, suspensi ori Suzuki Spin, suspensi YSGTG, suspensi DBS, suspensi Matic Honda, empuk semua. Berdiri sebelah motor, menekan ke handlebarnya, ditekan ke bawah masih bisa, ditekan dilepas
beda bunyi cas, tanda shock breakernya fungsi. Nyoba NMAX ditekan, nggak mau nekan ke bawah. Mio sama, nggak mau nekan ke bawah, matos banget suspensinya, pelnya. Yang apa, Honda Vario juga gitu, Honda Vario baru sama. Jadi menurut penulis, sebagian besar masalah dari kenyamanan itu sumbernya bukan di ban, tapi di suspensi. Mobil pakai ban tipis bisa tetap nyaman kalau suspensinya itu top, kalau suspensinya dibuat bagus. Mungkin ada getaran-getaran kecil, tapi kalau di suspensi mobil bisa diatasi pakai nitrogen, pakai pernya nitrogen. Jadi nitrogennya jadikan per juga di dalam suspensinya. Kalau di suspensi mobil nggak begitu kelihatan, soalnya tabungnya jarang pakai yang tabung tambahan. Nitrogennya tetap di dalam sama, jadi satu. Tapi kalau misalnya suspensi sudah kacau, hambatan suspensinya kurang lah, atau misalnya terlalu keras, atau pernya yang terlalu empuk, terlalu keras, nggak bisa diselesaikan dengan ban itu. Mungkin bisa dibuat empuk, lebih empuk, tapi nggak akan maksimal. Dan itu juga dengan resiko handling yang terganggu, motor jadi lebih nggak stabil, jadi lebih berbahaya. Jadi suspensi ini bisa membuat motor berbahaya. Kalau misalnya bannya juga dikemposi, jadi makin bahaya lagi. Solusi yang benar adalah ganti ban yang empuk, yang terkena empuk, yang dinding bannya tinggi. Terus suspensinya dimodif, dibenahi, atau ganti yang lebih sip. Mahal nggak selalu makin bagus. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.